Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Tony? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Ihsan. Waduh, hari ini saya pakai baju hijau nih Mas Tony, karena katanya Palestina ini kan ini hari kemerdekaan Palestina nih. Mudah-mudahan pendengar Iya, juga banyak yang ikut nih. Dan Hang Heng Hong di negeri kita ini makin ramai saja. Sandiwara 2 bulan ke depan, 3 bulan mungkin menjelang Februari Mas Tony ya, akan makin iya. ramai. Apa yang terjadi setelah nomor 1? Pak Anies, apakah benar satu putaran? Nomor 2 dari Prabowo dan Ganjar nomor 3 sudah dikocok kemarin. Timnya ini dari Angkatan Udara nampaknya. Akankah dia terbang nih lebih tinggi? Wallahu alam ini. Ah, Apa yang Mas Tony lihat dari perkembangan perpolitikan ketika Firly dipanggil-panggil Polda kok nggak datang-datang? Belum lagi urusan survei. Katanya intelektual Gibran tuh luar biasa. Besok keimanannya. Ini lembaga survei masih dipercaya atau ada lagi survei jenis-jenis lain? Tergantung order. Bagaimana Mas Tony Rosid? Mungkin bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Tafadhol Mas. Iya, penetapan nomor dari KPU sudah dimunculkan. Hmm. Amin nomor 1, Prabowo nomor 2, kemudian Ganjar nomor 3. Terus kemudian orang mencoba untuk mengotak-atik kalau nomor 1 berarti bisa satu putaran dong, kan gitu. Yang namanya orang otak-atik ya spontan dan Atau kemudian Cakimin menjadi namanya juga usaha satu. gitu ya. Iya, bisa. Tetapi begini, Pak, ya tidak ada yang mustahil dalam politik. Saya meyakini bahwa Anies Caimin itu bisa memenangkan dalam satu putaran dengan satu catatan. Apa, Pak? Kalau tim ini rapi bekerja dengan logistik yang memadai, kemudian menggarap Jawa Barat dan Jawa Timur secara maksimal, saya pikir bisa satu putaran. Gimana logistik? Satu putaran. 10.000 spanduk aja belum mulai udah pada beredar ini. Bagaimana, Pak? Ini kan kalau kita bicara dengan logistik, masalahnya kelemahan di Anies itu adalah logistik gitu loh. Jadi dengan gitu. keterbatasan logistik itu ya akan sulit untuk menjangkau sampai tingkat kampung. Kampung itu kan orang banyak di kampung itu kan nggak punya medsos, orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, papa-papa, itu kan HP-nya masih jadul, mereka tidak biasa main medsos. Terus kemudian kabar Anies juga nggak ada, Anies Caimin. Lalu relawan masuk ke sana juga kesulitan karena keterbatasan transportasi, keterbatasan bensin lah, gitu. Itu yang kemudian membuat itu saja Anies Caimin itu masih bisa bersaing dengan perselisih cuma 0, sekian persen. Kalau kita mengacu kepada risetnya Australia, orang lembaga survei Australia dan lembaga surveinya Prancis, itu kan selisihnya adalah di margin error, itu sudah kuat banget. Ini menjadi sebuah indikator bahwa dengan keterbatasan yang ada dibanding dengan lawan-lawannya, Anies itu luar biasa. Yang lain punya logistik begitu kuat, kemudian punya punya jalur untuk mengakses kekuasaan yang luar biasa, ya, tetapi masih bisa mengimbangi. Ini menurut saya adalah luar biasa. Maka dari sinilah kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa keluar biasaan para relawan Anies yang bekerja secara militan, ya, ini menjadi potensi yang sangat besar untuk mampu satu putaran kalau memang memiliki logistik yang memadai. Contoh lah, misal kita buat analogi di Anies itu, kalau kita pelajari begitu juga di Ganjar ini, tapi khusus untuk di Anies ini ada mungkin sekitar 100 juta orang butuh atau 50 juta orang lah. Kalau 1 juta orang terlalu bluffing. 50 juta orang itu butuh kaos, butuh APK, tetapi yang disediakan cuma 50.000. Ya, mereka mau memakai secara gratis dan mau membagi-bagikan untuk kampanye. Sementara di pihak Ganjar dan juga di pihak Prabowo itu ini analogi saja ya, analogi saja. Itu misal ya, itu disiapkan sebaliknya 50 juta kaos, tapi yang mau pakai cuma 50.000. Yang lain mau make kalau dikasih duit, gitu kan. Nah, ini tingkat militansi yang kemudian berpengaruh kepada kerja-kerja politik, ya. Antara timnya Amin dengan yang lain itu beda jauh.
Ya. Nah, maka di sini Amin itu punya militansi, yang lain punya logistik. Ini yang kemudian berimbang. Kalau Anies itu dikasih logistik, sementara yang lain tidak punya militansi, jelas dong Amin itu potensi menang itu jauh lebih besar. Ini hitung-hitungan ya, hitung-hitungan gitu kan. Ya, hitung-hitungan, simpul-simpul relawan, dan terbukti memang ketika Amin itu datang kemana aja, itu pasukan relawan begitu besar untuk datang seperti gelombang yang tsunami, dan itu tanpa logistik yang besar. Sementara yang lain, ya ini harus kita objektif melihat yang lain itu kalau tidak disediakan transport, tidak nggak bergerak. Mereka kalau tidak disediakan amplop, tidak disediakan bis, mereka nggak datang. Sementara di Anies, gitu kan, mereka datang dengan patungan sendiri dan sebagainya. Nah, ini dari satu sisi. Jadi bisa satu putaran dengan catatan memang Anies, ya Amin ini memiliki logistik yang memadai sehingga bisa membiayai kerja-kerja politik para relawan sampai tingkat kampung. Nah, itu baru bisa. Kalau itu tidak punya logistik yang memadai, ya tetap 2 putaran. Dan 2 putaran, dan itu akan menjadi sangat ketat. Jadi kalau perang itu tidak cukup dengan Allahu Akbar, nggak cukup. Gitu kan. Tetap perang itu bi amwalikum wa anfusikum, amwal juga gitu kan. Mesti ada kayak ada Yasin satu mortir kemarin ya di Palestina, harus persiapan gitu. Iya, ada mestinya baliho 10 truk itu perlu juga itu gitu kan. Terus kemudian baliho 10 truk, terus kemudian juga dana-dana untuk relawan di bawah, ya perlulah kemudian muncul orang-orang seperti Ahmad Ali, tapi sayang Ahmad Ali nggak masuk ya di tim Iya, komentar Mas Tony terhadap tim sukses itu, timnas ini. Bagaimana? Kok saya pikir ada Mas Tony di situ? Enggak ada. Saya kan pengamat analis, nggak boleh di situ, gitu kan. Forbidden di situ, nggak boleh di mana-mana. Di timnya Ganjar nggak boleh. Kemarin ada orangnya Pak Mahfud minta ketemu sama saya, udah ketemu dan ini mau ketemu lagi timnya Pak Mahfud yang lain gitu. Kemudian saya juga hampir setiap bulan itu berapa kali kemudian diskusi, ngopi sama dari lintas sini gitu. Barusan juga saya ada yang japri itu dari orangnya saya bergaul. Kenapa saya dapat informasi banyak? Karena memang saya bergaul dengan semua tim itu, dengan orang-orang yang ada di tim masing-masing, sehingga tahulah saya bisa membandingkan seperti ini kan karena saya bergaul dengan mereka. Kalau nggak bisa tidak bergaul dengan mereka, ya nggak bisa membandingkan. Analis politik itu harus berada betul-betul berada di tengah di antara mereka, maka objektif. Ya sekarang tinggal dikonfirmasi saja apa analisis saya yang salah, kan gitu, bukan apa-apa. Jadi dukun politik kata Pak Jafas, pendengar Banyuwangi. Ya, karena informasi. Apa jadi, pergaulan Bapak dengan ini? Lanjut. Ya. Jadi soal tim itu memang kemudian barusan juga ada timnya Anies telepon saya, cukup ada 1 jam barusan ini. Memang kita menunggu, sudah dibuat tim semuanya. Jadi Pak Mahfud MD sudah Pak Ganjar sudah ada timnya itu, ketua Kadin, super logistik itu. Kemudian ya di ini juga ada Rosan di Pak, ini temannya Sandi, pengusaha besar juga. Terus kemudian juga di Anies itu ada mantan pilot pesawat tempur dan mantan Basnas gitu. Ya tinggal di bawahnya. Tapi lagi-lagi memang kerja kolaboratif dari tim, kemampuan mereka untuk membuat strategi dan kemudian logistik. Ya, tentu saja yang paling dominan adalah performan dari cawapres itu sendiri, khususnya capres. Itu sendiri. Tim itu hanya menambah, hanya mengorkestra. Nyanyiannya bagus apa enggak? Penyanyi kan bergantung penyanyinya. Kalau nyanyiannya bagus, gitu loh, tanpa musik itu juga masih enak, gitu kan? Atau musiknya pas-pasan juga masih enak. Tapi jangan sampai musiknya nada nyanyiannya D, musiknya B. Nah, itu
malah nggak enak. Jadi kalau nggak ada musiknya malah lebih enak daripada ada musiknya. Jangan sampai itu juga terjadi, gitu loh. Ya, tetapi apapun ceritanya, penyanyi itulah yang paling dominan variabelnya untuk memberikan pengaruh elektabilitas menuju kepada kemenangan. Nah, memang dalam konteks ini Anies itu suaranya jauh lebih bagus daripada Pak Prabowo dan Pak ini. Artinya nyanyinya lebih bagus lah. Tinggal bagaimana orkestra di dalam tim itu dimainkan supaya nyanyiannya itu lebih enak. Mampu nggak tim sesnya Anies itu mengorkestra Anies dengan lagu-lagu dengan nada-nada yang tepat dan menyenangkan ketika Anies enak didengar ketika Anies sedang bernyanyi, Anies sedang berkampanye. Tinggal itu aja. Ada yang bilang, kata Mas Tony, ini pemilihan ini bukan urusan pemilu di kotak suara saja, tapi kan ada urusan KPU, ada urusan MK, ada urusan lucu-lucuan lainnya dalam negeri ini, dan ada urusan lembaga survei juga yang merongrong hati nurani rakyat setiap hari gitu. Bagaimana Mas Tony? Saya pikir bahwa kalau untuk urusan masing-masing tim ses, ya biarlah mereka bekerja. Faktanya sekarang sudah Gibran nyalon, ya apapun latar belakangnya sebagai capres, ada Prabowo, ada Gibran, kemudian Pak Jokowi ada di situ. Gitu. Tinggal bagaimana kemudian menghadapi potensi-potensi yang dimiliki oleh Prabowo Gibran dengan dengan akses kekuasaan yang ada, ya bagaimana dihadapi, ya harus realistik, nggak usah meratap pada masa lalu. Biarlah kemudian rakyat, biarlah kemudian para akademisi, para NGO, para aktivis terus melakukan kritik gitu, dan menyesalkan terhadap situasi ini. Tetapi bagi mereka yang sudah jalan, yang sudah bertarung, ya bertarunglah. Ya bertarunglah dengan baik, bertarunglah dengan semua kekuatan yang Anda miliki. Begitu juga bagaimana dengan Pak Ganjar dan Pak ini dengan mesin politik PDIP yang sekarang sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi, meskipun memecat Bobi dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada dinamika pertarungan. Ya memang kalau kita bicara tentang idealnya ironis, memang demokrasi ternodai dan sebagainya. Tetapi memang kemarin seluruh pimpret ya media mainstream udah membuat pernyataan yang cukup panjang baru kali ini loh. Saya juga heran, kok udah punya nyali ya? Atau mungkin karena sudah dianggap keterlaluan, situasi sudah betul-betul memuakkan, mungkin bagi mereka namanya juga mungkin ya, sehingga mereka berani. Prediksi saya mereka sudah nggak tahan. Biasanya kalau pimpret-pimpret itu dipanggil tim ses sana datang, capres sana datang, dipanggil capres ini datang dalam rangka untuk menjalin komunikasi ya. Dan komunikasi dipanggil Pak Jokowi juga datang, halus-halus saja, lembut-lembut saja mereka bekerja sebagai awak media. Tetapi ini mereka berkumpul keras sekali. Ya, pimpinan pimpret ini kan pimpinan pimpret media itu kan Arifin Asdad. Jadi kebetulan kawan saya, kawan baik saya lah. Satu kampung lagi sama saya. Gitu kan. Alumni ngeruki juga ya. Alumni ngeruki. Tapi saya bukan alumni ngeruki ya. Saya alumni sarang ya. Harus publik ya tahu. Saya bukan alumni ngeruki. Saya alumni sarang. Sampirnya Bambang Menjember. Jadi ini sepertinya sudah begitu. Ada situasi yang membuat mereka sangat prihatin, yang sehingga bahkan kemudian dalam bahasa kasarnya membuat mereka muak, yang pada akhirnya mereka memiliki nyali untuk ambil sikap. Mereka kemudian membuat surat kepada semuanya termasuk kepada Pak Presiden Jokowi untuk netral. Artinya apa? Ya harus konsekuen, harus komit dengan pernyataan itu bahwa pimpret ini atau media-media ini ya harus betul-betul ikut netral. Jangan menuntut netral, medianya nggak netral. Gitu kan. Jadi media-media ini menuntut kepada pemimpin negara, menuntut kepada Polri, menuntut kepada TNI, menuntut kepada PJ, kepala daerah untuk bersikap netral, dan kemudian menuntut kepada capres-capres berserta seluruh timnya untuk berkampanye mengutamakan aspek demokrasi dan juga taat kepada aturan, tidak menciptakan kegaduhan yang kemudian membuat bangsa ini terbelah. Mestinya juga komitmen dengan pernyataan itu bahwa pimpret, semua awak media mainstream terutama harus betul-betul mengawal pemilu ini. Siapapun yang melakukan pelanggaran ditulis dong.
Ya, laporkan ke publik gitu loh. Siapa yang kemudian melakukan abuse of power, tulis ke publik. Siapa yang kemudian melakukan sesuatu yang bisa merusak demokrasi, tulis ke publik. Jangan yang A ditulis, yang B nggak ditulis. Jangan yang C ditulis, yang A tidak ditulis. Ya boleh begitu. Ya Iya. kita semua berharap kepada para pimpret ini untuk mengawal pemilu ini demokratis. Janganlah hanya bikin surat. Kalau cuma bikin surat pernyataan, anak-anak SMP juga bisa. Ya, Iya. kalian kan juga punya media yang luar biasa. Komitmen kepada pernyataan Anda, kalian semua, ya kita dukung. Rakyat semua mendukung kok kepada kalian gitu loh. Betul, Ya, harusnya begitu. kami semua mendukung kok. Begitu Pak Ihsan. Ya. Nah, sekarang Mas Tony, ini ada sebuah lembaga yang setelah MK mulai beberes ya, walaupun nanti ini kan akan banyak kasus lagi di sana. Putusan yang cacat ini akan menjadi sebuah masalah. Wallahu alam. Kita lihat saja sandiwara. Ini lembaga satu ini, KPK. Tahu-tahu Firly bilang 2 minggu yang lalu sudah menaikkan penangkapan Harun Masiku. Kok 2 minggu? Ini kan urusan sudah lama ya. Di tengah beliau yang diancam 3 pekan yang lalu. 3 minggu yang lalu. Sementara beliau sendiri sudah beberapa kali mangkir dari panggilan polisi. Apa yang terjadi sandiwara? Apa yang sedang terjadi ini Mas Tony? Karena banyak pasien lewat jalan di urusan politik ini. Kita tahu ini urusan Sandra menyandra ada di sana gitu. Silakan Mas Firly. Kenapa 3 minggu yang lalu? Ini udah berapa tahun? Nah, itu. Gitu loh. Ini kok kemudian jadi publik kemudian mengartikan ini sebagai sebuah ancaman. Kalau kau teruskan kasusku ini ya, ini mana apa tafsir publik ya. Iya, kalau kau publik, teruskan betul. kasusku ini ya, kasusku ini ya aku akan teruskan kasus yang ini gitu. Akhirnya saling menyandera, kemudian ngomongin tentang Karyoto berkaitan dengan SYL ya, Syahrul Yassin Limpo dan sebagainya. Ya ini kan pada akhirnya Bapak negara ini gitu kan menjadi amburadul karena hukum tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Kalau kemudian para penegak hukum, terutama elit penegak hukum atau orang yang berada di puncak penegak hukum, kemudian ikut main-main seperti ini, ya rusak semua lah negara ini gitu. Rusak semua. Dan menurut saya ini adalah referensi dari para lebih elitnya lagi. Ketika ada elit itu, elit yang paling elit terus kemudian melakukan pola penyanderaan, pola saring menekan melalui kasus hukum, ya bawahannya ya akan melakukan hal yang sama. Ini kan bukan berdiri sendiri. Firly melakukan ini kan ada referensinya. Nah, ada panutannya gitu. Ada dalangnya lah, begitu maksud Mas Tony gitu. Enggak, bukan ada dalangnya. Dia nggak akan berani melakukan ini kalau kemudian tidak memiliki referensi, tidak memiliki panutan, tidak diawali dengan orang-orang lain yang juga melakukan yang sama, bahkan orang yang jabatannya lebih tinggi dari dia. Iya, kita kan mau ngomong nanti kayak Asto sama Adian Apitupulu lagi ya. Mesti hati-hati juga ngomong zaman sekarang ini ya. Iya, gitu kan. Ya. Jadi inilah kemudian jadi cara, dan ini adalah konsekuensi logis. Ya akan terjadi bukan hanya kepada Firly. Firly kemudian mengikuti hal yang salah, yang keliru, harusnya tidak boleh seperti itu dong. Gitu loh. Ya, jadi pada akhirnya yang terjadi adalah para elit politik itu tidak memperhatikan legasi sejarah mereka, bahwa mereka itu ditonton, mereka itu sedang ini apa yang mereka lakukan pada akhirnya ya itu akan menjadi legasi di dalam sejarah kehidupan mereka, bahwa orang ini tuh begini integritasnya, orang ini tuh begini integritasnya. Mereka nggak sadar itu demi menyelamatkan atau demi kepentingan jangka pendeknya, temporelnya. Ini udah amburadul ini sesungguhnya gitu loh. Ya, kalau saya gimana nggak amburadul, orang intelektual aja sekarang bisa
di survei ini Indobarometer nampaknya abang yang Iya, satu ini luar biasa ini cuannya nih. ya, Gimana? saya berharap Hmm, kepada Pak Presiden Jokowi hmm, membuat sebuah pernyataan. Kami mohon semua kasus yang ada diselesaikan, ya. hmm, Mohon kalau kemudian di kasus yang ada baik ada di Polda, Polri maupun ada di KPK, semua tolong diselesaikan. Nggak hmm. peduli itu kasus apa. Biasanya Pak Iya, Presiden kan tidak menyebut satu persatu. Nggak harusnya. peduli kasus itu apa aja. Hmm, Mohon hmm, semua kasus yang ada di KPK selesaikan, hmm, semua kasus yang ada di polisi selesaikan, dan kemudian hmm, diselesaikan secara hukum. Kalau memang salah, putus salah. Kalau memang tidak salah, jangan putus salah. hmm, Polri harus independen berdiri sendiri, kemudian KPK independen berdiri sendiri. hmm. Selesaikan. Saya pikir Pak Jokowi dengan ngomong seperti itu aja, takut semua itu. Iya, tapi kan Tidak akan orang udah berjalan tahu semua kan. kasus itu. Kata orang ini macam bajai tenabang tuh, sen kanan belok kiri. Gimana Mas Tony? Ya, kita kan tetap sebagai Hmm, bangsa ini mendorong semua untuk mengingatkan, mengingatkan. Oh terus iya, mengingatkan mengingatkan wajib, dan wajib kemudian betul. mendorong. Itu kan Hmm, kewajiban kita. hmm, Soal hmm, kemudian itu didengar, urusan direlasikan, lain. Betul, betul, betul. tugas kita sebagai anak bangsa, Untuk tugas mengingatkan. kita sebagai anak bangsa yang punya kewajiban Hmm, untuk berkontribusi dengan cara masing-masing, termasuk saya sebagai analis politik punya kontribusi hmm, dengan cara saya seperti ini, itu kan kewajiban. ya betul. Kewajiban sebagai anak bangsa. Kalau saya nggak peduli kepada bangsa ini kan ngapain saya wawancara dengan Pak Betul, Ihsan gitu. betul. Iya, ini mengingatkan. Gitu. Nah, terakhir Mas Tony menjelang 30 menit ini, masalah Hmm. Palestina di mata seorang Tony Hmm. Rosid. Karena negeri kita ini berada di antaranya berkat pengakuan dari Palestina itu sendiri. Sekarang beliau lagi pontang-panting negeri yang penuh dengan cerita para nabi ini. Apa yang Mas Tony lihat dan ingin sampaikan kepada pendengar Radio Silaturahim? Silakan Mas Tony. Iya, ada dua hal. Yang pertama terkait dengan politik di Palestina, yang kedua terkait dengan peran Indonesia untuk Palestina. Betul. Terkait dengan Palestina itu sendiri dalam konflik kan begini, dan ini berlaku kepada siapapun. Jadi kalau ada dua kelompok, ya, dua pihak, kemudian memperebutkan sama-sama kuat ya kepada berada di dalam satu kepentingan yang tidak bisa dibagi. Ya ini kan Palestina nggak bisa dibagi karena satu kepentingan yang mereka akan perang terus. Pada akhirnya siapa yang kuat itulah yang menang. Nah, dalam konteks ini kalau Palestina sendiri dengan Israel ya Israel yang menang, Israel lebih kuat. Kecuali Palestina ini didukung oleh kelompok-kelompok yang lain yang memiliki kemampuan perang dan alutsista yang canggih yang mengimbangi, maka akan bisa seimbang. Kalau Palestina itu dibiarkan, maka sendiri Hamas terus kemudian yang satu lagi itu mestinya bersatu. Ketika mereka kemudian bersatu, saya pikir perang saat ini itu ada peran-peran negara yang lain. Ya, itu baru kemudian mulai ada sedikit keseimbangan, tetapi tetap Israel lebih kuat. Disinilah pentingnya diplomasi, peran diplomasi dari negara-negara lain untuk membantu Palestina. Itu yang terpenting. Peran diplomasi bagaimana Amerika tidak membantu Palestina, tidak membantu Israel misalnya mengurangi ini. Terus kemudian juga bagaimana negara-negara di Timur Tengah, negara-negara yang lain tidak hanya di Timur Tengah saja lah. Ini kan perang global itu. Negara-negara yang lain juga melakukan sebuah lobby-lobby yang sehingga tidak membuat Israel kemudian melakukan aneksasi terus-menerus. Terus kemudian juga perlu apa yang dilakukan oleh MUI itu tepat. Kalau itu kemudian disuarakan, dilakukan diplomasi ke seluruh dunia, MUI mestinya itu mengutus duta-dutanya untuk ke luar negeri melakukan hal yang sama, memberikan pengaruh bahwa produk-produk yang membantu Israel atau produk-produk yang lahir dari Israel itu memang harus dihentikan. Ya, itu yang kemudian membuat kerugian. Kalau kerugian mereka, itu kan kemudian membuat keterbatasan logistik dalam perang mereka. Nah, MUI tidak hanya apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan diplomasi itu Menteri Luar Negeri itu luar biasa. Saya pikir dia juga mewakili Pak Jokowi. Artinya Indonesia sudah tepat ya dengan politik luar negerinya ya mencoba untuk bersuara keras ya keras terhadap Israel ya Israel. Tapi suara keras ini harus ada komitmen, jangan juga kemudian beli senjata dari Israel gitu loh. Gitu kan? Jangan kemudian ada Menhan kerjasama satu sisi menyumbang untuk Palestina, tapi di sisi lain kerjasama untuk memberikan dana kepada Israel, kerjasama dan pengertian membeli senjata yang itu kan otomatis
otomatis kemudian menguntungkan bagi Israel. Jangan juga, harus komitmen satu perbuatan, satu ucapan dengan satu perbuatan. Itu mesti dituntut seperti itu. Tetapi MUI ini menurut saya tidak sebatas kemudian kumpul, kemudian ultimatum, itu udah bagus langkah pertama. MUI mesti kan ada hubungan luar negerinya itu. Ya mesti hubungan luar negeri ini yang kemudian datang ke berbagai negara yang mendorong kepada negara-negara itu untuk melakukan hal yang sama sebagaimana MUI. Ya, MUI atau lembaga-lembaga di luar negeri itu yang NGO-nya atau lembaga resmi pemerintahannya yang bergerak di bidang sosial, agama dan sebagainya melakukan hal yang sama. Andai kata separuh dari dunia ini, ya separuh negara di dunia ini itu kemudian memboikot terhadap produk-produk Australia, bukan Australia, mohon maaf Australia, mohon maaf, ya Israel. Ya. Itu saya pikir ini akan signifikan untuk memperlemah kekuatan logistik dan alutsista Israel yang kemudian juga memperkuat dari Palestina itu sendiri. Ini perlu dilakukan. Jadi kalau mau perang itu total gitu loh. Kira-kira begitu loh. Ya kira-kira terukur gitu loh. Tidak hanya sebagai sebuah euforia protes tidak. Semua rasul, semua nabi, semua orang besar yang melakukan sebuah revolusi itu adalah orang-orang yang bekerja secara tuntas, total dan tuntas. Ya, terukur gitu loh, bukan hanya sekedar teriak demo selesai. Saya termasuk tipe orang yang tidak suka ikut-ikutan kepada sesuatu yang hanya sebagai sebuah rutinitas, euforia atau tidak tuntas. Kalau itu pekerjaan tuntas dan jangka panjang, saya biasanya ikut. Tuntas sampai kemudian selesai, diukur sekian tahun, ini targetnya tercapai. Kalau mundur sekian tahun, itu seperti itu. Ya, makanya saya seringkali tidak hadir dalam acara-acara tertentu yang bukan menjadi sebuah perencanaan tuntas. Dan tapi saya selalu hadir di acara-acara yang itu merupakan sebuah kerja-kerja yang sampai tuntas meskipun itu makan waktu 10 tahun. Oke. Ya, wah keren. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dan Mas Tony ikut serta dalam pembangunan rumah sakit nanti kalau kita dapat kesempatan. Amin. Amin. Terima kasih Mas Tony pagi ini. 30 menit sudah kita berlalu. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan untuk saudara-saudara kita dan memberikan yang terbaik buat negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.